Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing dan juga guru-guru Fakultas Ekonomi serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga saya dapat menyampaikan gagasan yang telah saya buat ini. Tema yang akan saya bahas yaitu tentang COVID-19 di Indonesia. COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan Corona sudah mewabah di Indonesia hampir 2 tahun. COVID-19 di Indonesia bermula dari kasus Corona di Depok, Jawa Barat. Kasus ini bermula ketika satu di antara dua warga itu kontak dekat dengan warga negara Jepang yang ternyata terbukti positif COVID-19 saat melakukan pemeriksaan di Malaysia. Setahun lebih sejak awal Corona diumumkan, pandemi Corona di Indonesia masih belum juga berakhir. Bahkan sampai saat ini, Corona masih kita jumpai. Di Indonesia sudah tercatat hampir 4.300.000 kasus positif Corona dan 143.000 lebih orang meninggal. Tapi di antaranya itu juga banyak yang sembuh dari virus ini. Sejumlah 4.100.000 orang dinyatakan sembuh dari virus ini. Sebagai masyarakat, alangkah baiknya kita menekankan perilaku 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Memakai masker, gunakan masker ketika kita sedang berada di luar rumah, entah kita lagi ke toko depan, toko samping, tetangga samping, kita wajib memakai masker. Mencuci tangan, alangkah baiknya kita selalu mencuci tangan ketika kita di luar rumah dan posisi kita ada tempat cuci tangan. Lebih baik kita cuci tangan ketika kita memegang semua barang yang ada di luar. Kalau tidak cuci tangan, bisa kita menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga tadi, menjaga jarak. Jaga jarak dengan orang minimal 1 meter. Juga yang keempat, menghindari kerumunan. Catatan khusus, jangan berkumpul, jangan ketemu sanak saudara dulu, jangan bertemu dengan teman-teman dulu. Alangkah baiknya kita stay in home, di rumah saja. Yang kelima, membatasi mobilitas. Batasi aktivitas keluar rumah. Ketika kita keluar, seperlunya aja. COVID-19 ini juga memberikan dampak pada sistem perekonomian di Indonesia. Seperti contohnya, beberapa barang menjadi sulit dan mahal. Banyak pedagang menaikkan harga yang dijual. Contohnya kemarin awal-awal Corona, banyak orang menimbun masker sehingga dijual dengan harga yang amat tinggi. Yang juga contoh lain, jemaah haji dan umroh batal. Kenapa? Karena batasan pergi ke luar negeri, jadi menunda naik haji atau umroh. Yang contoh lain, wisatawan mancanegara menurun. Kenapa? Karena tidak adanya aktivitas wisata. Semua wisata ditutup. Contoh selanjutnya, mengubah sistem tatanan perekonomian di Indonesia. Banyak pedagang yang menjual barang dagangnya dengan harga yang amat sangat tinggi. Contohnya sembako, banyak yang naik dari pemerintah tidak dinaikkan, tapi sebagai pedagang banyak yang menaikkan. Contoh lain, mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Sering kita jumpai hal seperti ini, seperti yang sudah kita ketahui, anak SD, anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa sekarang belajar di rumah, belajar online, dan juga itu mempengaruhi jalan pikiran anak-anak. Kenapa? Karena ya kita terbiasa untuk melihat langsung tatap muka, PTM, itu bisa praktek, sedangkan di rumah gak ada praktek, gak ada tatap muka via online tok. Itu tuh mempengaruhi jalan pikir yang kita dapat, ilmu yang kita dapat.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.